Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majlis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Sekarang kita baca Al-Majlis Tsani wal Ishrun, majlis yang ke-22, fi madhil mustaqimin ala ta'atillahi minal umamis sabiqati bi tilawati al-kitabi wa salahi, yaitu mengenai pujian terhadap orang-orang yang berlaku lurus ya di atas ketaatan kepada Allah minal umami sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu, bitilawatil kitabi wassalah, dengan membaca Alkitab yaitu Al-Quranul Karim dan mendirikan salat. Jadi tema ini akan membicarakan ya pujian terhadap ahlu kitab yang berlaku lurus ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quranul Karim dan mengerjakan salat. Qala Syekh Hafizahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji hanya milik Allah. Salat beserta salam kita sanjungkan ke atas Rasulullah SAW dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu sawa'a, mereka itu tidak sama, yakni ahlu kitab itu tidak sama. Ada ahlu kitab yang menyimpang ya dari jalan yang lurus, dan ada juga ahlu kitab yang ya tetap di atas jalan yang lurus ya. Kemudian min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah, ya dari ahlul kitab itu ada ya umat yang berlaku lurus, yang mereka membaca ayat-ayat Allah ya ana al-laili, ya beberapa waktu pada malam hari, wahum yasjudun, sedang mereka ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk di antara orang-orang yang baik. Wa ma yaf'alu min khairin fala yughfaru, dan apa yang mereka lakukan dari kebaikan maka tidak akan diingkari, diingkari. Nah, ayat ini yang berisi pujian terhadap ahlul kitab ya. Ahlul kitab yang mereka mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan laisu sawa, yakni ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mereka itu tidak sama dengan ahlul kitab yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara ahlul kitab itu ada orang-orang yang berlaku lurus, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah ya pada waktu-waktu malam, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti An-Najasyi, kemudian Abdullah bin Salam, seperti Al-Salman Al-Farisi, Tamim Ad-Dari dan sebagainya. Mereka itu dari kalangan ahli kitab, namun mereka ya beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus ya. Nah, kemudian Allah SWT sebutkan ciri-ciri dari ahlul kitab yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Yatluna ayatillahi ana al-laili, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an Karim ya pada waktu malam, ana al-laili, pada waktu-waktu malam ya, yakni dalam salat tahajud mereka. Wahum yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mereka yang lain adalah ya yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah imanan sahihan, iman yang benar ya. Yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah, yakni mereka mengikrarkan ya tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beriman dan percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian sifat mereka yang lain ya yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yakni mereka mengimani adanya hari akhir, di mana orang yang beriman akan mendapatkan balasan atas keimanan mereka, dan orang-orang yang kafir juga mendapat balasan atas kekafiran mereka. Nah, beriman kepada hari akhir yaitu mencakup segala yang terjadi setelah kematian seseorang sampai masuk surga atau masuk nerakanya seseorang. Kemudian sifat mereka yang lain, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf yaitu segala bentuk kebaikan. Ya, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf artinya segala bentuk kebaikan ya yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW.
wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Al-munkar iaitu jami'u syarri, semua bentuk keburukan, syirik, kufur, bid'ah, ya, membunuh, mencuri, ya, minum khamar, berzina dan sebagainya, itu termasuk dalam munkar, ya. Kemudian wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi sifat-sifat ahli kitab itu mereka yang membaca ayat-ayat Allah, ya, pada waktu-waktu malam, mereka bersujud, mereka beriman kepada Allah pada hari akhir, kemudian mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah dari mungkar maksudnya mereka mengajak kepada yang ma'ruf, ya, kepada yang ma'ruf tadi segala bentuk kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar. Mungkar itu segala bentuk keburukannya. Dan mereka tidak tidak mudahan, tidak berbasa-basi, ya. Kemudian sifat mereka yang lain, wa yusari'una fil khairat, yakni mereka ya bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nundanya, tidak menunda-nundanya. Kenapa mereka bersegera? Karena mereka cinta kepada kebaikan, ya, karena mereka suka kepada kebaikan. Wa ulaika minas salihin, ya, mereka itu termasuk orang-orang yang saleh, ya, ini wa ulaika ma'as salihin, mereka itu bersama orang-orang yang saleh, ya. Kemudian wa ma yuf'alu min khairin fala yukfaru, apapun kebaikan yang mereka lakukan, ya, maka tidak akan diingkari, ya, pahalanya tertulis dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberikan ganjaran atas pahala yang dan mereka akan diberikan ganjaran atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Kata Al-Qurtubi, wa ma taf'alu min khairin falan tujhadu, apapun kebaikan yang kalian lakukan maka tidak akan diingkari. Falan tujhadu thawabuhu, ya, maka tidak akan diingkari pahalanya atas kalian. Bal yushkaru lakum, bahkan kalian akan diberikan balasan. Wa tujazuna alaihi, dan diberikan, ya, pahala, ya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sifat-sifat ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ahlul kitab yang lurus, ya. Mereka, ya, membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu malam, mereka bersujud kepada Allah SWT, beriman kepada Allah dan pada hari akhir, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan apapun yang kebaikan yang mereka lakukan maka tidak akan diingkari dan tidak akan dikufuri, tetapi disyukuri dengan diberikan balasan kepada mereka berupa surga, ya. Kemudian Syekh mengatakan fi hazil ayat, ya, dalam ayat-ayat ini, lamma zakarallahu subhanahu wa ta'ala zamma ahlul kitab minal yahudi wan nasara, ketika Allah SWT menyebutkan celaan terhadap ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani, allazina kafaru bi Isa, ya, orang-orang Yahudi yang kafir kepada Isa alaihissalam, wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi, wallazina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa humul yahudi wan nasara, dan juga ketika Allah mencela orang-orang yang kafir kepada Muhammad SAW, mereka adalah Yahudi dan Nasrani, istasna minhum ta'ifatan mu'minah, Allah kecualikan dari mereka suatu kelompok yang beriman, lam ta'mal amalahum, yang tidak mengerjakan perbuatan mereka, ya. Sebelum ayat ini Allah SWT mencela ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab yang mereka mengingkari kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW, ya, yaitu al-Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ahlul kitab yang mengingkari kebenaran risalahnya Isa alaihissalam, yaitu kalangan Yahudi. Ketika Allah SWT mencela ahlul kitab yang mengingkari, ya, kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Allah kecualikan dari mereka, yaitu satu kelompok yang mereka yang tidak berbuat seperti perbuatan kaum mereka tersebut, Yahudi dan Nasrani. Bal amanu bi kulli rusuli wa bi khatimihim, ya, Muhammadin SAW min atba'ir rusulis sabiqin. Nah, mereka ini, kelompok yang beriman ini, mereka beriman kepada semua rasul, dan mereka beriman kepada penutup para rasul, yaitu Muhammad SAW. Min atba'ir rusulis sabiqin, yang mereka berasal dari pengikut rasul-rasul terdahulu. Wa min ahbar al-yahudi wan nasara, dan dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, ya. Mislun Najasyi rahimahullah, seperti An-Najasyi rahimahullah, ya, dia Nasrani kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Wa mislu Abdullah bin Salam, seperti juga Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang pendeta Yahudi yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Wa mislu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, juga seperti Salman al-Farisi, ya. Wa unasin kanu ala dini Isa alaihi salatu wasalam, juga orang-orang yang sebelumnya berada di atas agama Isa alaihi salatu wasalam, ad-dini sahih min at-tauhid wal ibadah,
yaitu agama Isa yang masih benar, ya, di atas tauhid dan ibadah kepada Allah SWT semata-mata, mukhlisina al-ibadata lillahi azza wa jalla, mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amanu bihi wattaba'uhu. Lalu ketika Muhammad SAW diutus, mereka beriman dan mereka mengikutinya. Jadi ayat ini memuji ahlul kitab yang mereka beriman dengan rasul-rasul terdahulu, ya, daripada Nabi Muhammad SAW, ya, seperti siapa? Seperti An-Najashi, Abdullah bin Salam, Salman al-Farisi, Tamim bin Aus ad-Dari dan sebagainya. Ya, mereka beriman dengan rasul-rasul terdahulu yang diutus kepada Nabi kita sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka mengikuti ajaran yang murni dari Nabi-Nabi tersebut, ajaran yang belum bercampur dengan kesyirikan, ya, di mana mereka beribadah kepada Allah, bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lalu ketika mereka mendengar Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga. Jadi mereka beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, mereka juga beriman kepada Muhammad SAW dan mereka mengikutinya. Dan itulah orang-orang yang dipuji dalam ayat surah Al-Imran yang kita bacakan tadi. Ya. Fahaulai asnallahu alaihim. Mereka ini Allah puji mereka. Wastasnahum. Allah kecualikan dari golongan mereka yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Wa madahahum. Allah menyanjung mereka. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adlun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan hakim pemutus yang maha adil. La yadi'u ladaihi ajru amil. Tidak ada pahala seorang yang beramal yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akramun nasi indahu atqahum lahu. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Ayang kana jinsuhu nau'uhu. Ya. Dari bangsa apapun dia, dari jenis apapun dia, dari suku apapun dia, yang penting dia orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dialah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi ada yang Allah kecualikan dari ahlul kitab, yaitu orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul mereka dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT. Kebaikan yang mereka lakukan ketika mereka beriman kepada Rasul terdahulu dari Nabi Muhammad SAW, ya, maka kebaikan yang mereka lakukan itu tidak sia-sia di sisi Allah SWT. Kebaikan tersebut tetap tercatat di sisi Allah SWT. Ya. Kemudian, ya, yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah ketakwaan. Bukan nasab, bukan pangkat, bukan harta benda, tapi ketakwaan seseorang. Dari golongan apapun dia, dari suku apapun dia, dari bangsa apapun dia, kalau dia bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah SWT. Karena ukuran mulia atau tidaknya seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum innallaha yatqakum. Ya. Wa wa'adahum an yu'tiyahum ajrain. Dan Allah menjanjikan ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad ini, Allah janjikan kepada mereka 2 pahala. Ajrul iman bi Isa alaihissalam, yaitu pahala beriman kepada Isa alaihissalam kalau dia dari kalangan Nasara, ya. Wa ajrul iman bi Muhammadin SAW. Dan juga pahala beriman kepada Muhammad SAW. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin kepada hari akhirat. Jadi kalau seorang ahli kitab beriman kepada Rasul terdahulu, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian juga mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dia memperoleh 2 pahala, yaitu pahala beriman dengan Rasul terdahulu dan beriman kepada Muhammad SAW. Seperti kaum Nasara, mereka beriman kepada Isa, ya, bahwa dia memang utusan Allah yang mengajak kepada tauhid, ya. Bukan mereka yang menyembah Isa, tapi mereka yang beribadah kepada Allah, ya, melalui ajaran Isa alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Muhammad diutus, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka, ya, mendapatkan 2 pahala. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka beriman kepada Musa alaihissalam sebagai Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Isa alaihissalam sebagai Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Haula'i lahum ajran, ya, mereka mendapatkan 2 pahala. Ajrul imani bin nabiy sabiq, ya, pahala beriman kepada nabi yang terdahulu, wa ajrul imani bin nabiy lahiq, dan pahala beriman kepada nabi yang terkemudian. Lianna haula'i laisa lahum hadafun wala hawan illa irda' Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak memiliki tujuan, tidak memiliki hawa nafsu selain mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Laisa andahum ahwa'un wa naza'atun wa nazawat. Mereka tidak punya hawa nafsu, tidak punya kecenderungan, tidak punya nazawat, yaitu keinginan-keinginan, ya. Tidak. Mislul Yahudil munharifin wan Nasara dhallin, seperti orang-orang Yahudi yang menyimpang dan Nasrani yang sesat. La yattabi'una illa ahwa'ahum, mereka tidak mengikuti selain hawa nafsu mereka. Wa inna ma haula'il mu'minun qasduhumul haqqa, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini tujuan mereka adalah kebenaran. Aina ma wajaduhu akhazuhu, dimanapun mereka menemukannya mereka menerimanya. Falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaba'uhu wa amanu bihi, ya, ketika mereka mendapati bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah SWT, maka mereka segera mengikutinya dan beriman kepadanya. Li'annahu yusaddiqul kutubas sabiqah war rusul as-sabiqin, karena Muhammad SAW beliau membenarkan kitab-kitab terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Wa li'annal kutub war rusul as-sabiqin basyaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru bi ba'tsatihi, dan karena kitab-kitab dan rasul-rasul terdahulu mereka telah memberikan kabar gembira dengan akan diutusnya Muhammad SAW, dan mereka telah memberitahu pengikutnya bahawa Muhammad akan diutus. Falamma bu'itsa ittaba'uhu wa amanu bihi, ketika beliau telah diutus mereka mengikuti dan beriman kepadanya. Li'annahum laisa lahum ahdafun wa laisa lahum hawan illa ridallahi subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak memiliki tujuan, tidak memiliki hawa nafsu selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaula'il istahaqqu minallahi al-madha wa thana'a wa 'azimal ajri, maka mereka ini berhak mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli kitab yang beriman kepada nabi yang terdahulu dan beriman kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan dua pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala beriman kepada nabi yang terdahulu dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ahli kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ahli kitab yang mereka tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki, ya, penyimpangan. Tapi kalau orang ahli kitab yang telah menyimpang, yang mereka ingin, ya, mempertahankan penyimpangan tersebut supaya mereka, ya, tetap di atas singgasana kekuasaan dalam agama mereka, maka mereka tidak akan mau mengikuti, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka akan mempertahankan karena khawatir mereka kehilangan segala-galanya ketika mereka mengikuti Muhammad SAW. Nah, orang ahli kitab seperti itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi ada ahli kitab yang tulus beribadah kepada Allah SWT. Ketika mereka yang mengetahui Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT dan ajaran yang beliau bawa sama dengan Nabi mereka yang terdahulu, maka mereka segera mengikuti Muhammad SAW. Seperti tadi An-Najasyi, ya, seperti Salman al-Farisi, seperti Abdullah bin Salam dan sebagainya. Mereka ini tidak punya kecenderungan hawa nafsu, yang mereka inginkan hanya ridha Allah Taala. Maka mereka segera beriman kepada Muhammad SAW. Dan mereka tahu bahwa Muhammad ini benar-benar, ya, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Beliau membenarkan rasul-rasul yang terdahulu, ya. Juga kitab-kitab yang terdahulu telah mengabarkan bahwa akan diutus nabi terakhir, ya, akan diutus nabi terakhir. Sebagaimana kata Allah SWT tentang Isa alaihissalam, kata beliau, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, dan memberi kabar gembira, yakni beliau adalah memberi kabar gembira kepada umatnya tentang seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT yang namanya adalah Ahmad. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mengabarkan kepada pengikutnya bahwa akan ada rasul terakhir. Maka ketika rasul terakhir diutus, maka pengikutnya yang tulus mengikuti nabi tersebut, yang tidak punya pretensi macam-macam, maka mereka segera mengikuti rasul terakhir Muhammad SAW. Mereka itulah yang berhak mendapatkan pujian, sanjungan dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu fi qawlihi, dan syahidnya, ya, adalah pada firman Allah SWT, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu malam sedangkan mereka dalam keadaan sujud. Hadza fihi al-hasu, dalam keadaan sujud maksudnya mereka dalam salat, ya. Hadza fihi al-hasu ala qiyamil laili wa tilawatil Quran fi Ramadan wa fi ghairihi. Di sini terdapat dorongan untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, wa tilawatil Quran fi Ramadan,
dan dorongan untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dan pada bulan lainnya. Fa inna Allah madaha ahlahu wa asna alaihim, karena sesungguhnya Allah telah memuji pelakunya dan menyanjung mereka. Wa wa'adahum bijazil ajri wa thawab, dan Allah janjikan kepada mereka pahala dan ganjaran yang besar. Al-ajr, pahala, thawab itu ganjarannya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Li'anna amala idza lam yakun an imani wa an yaqinin fa innahu la yanfa sahibahu. Karena amal itu jika tidak berdasarkan kepada keimanan dan keyakinan, maka tidak berguna bagi pelakunya. Fal ibratu laysat fi suratil amal, karena penilaiannya bukan pada bentuk amal. Hatta walau shallal lail wa shaman nahar, walaupun dia solat pada malam hari dan berpuasa pada siang hari. Al ibratu laysat bi suratil amal, penilaiannya bukan bentuk luar amal. Al ibratu bin niyati wal qasdi wal hadaf, niat atau penilaiannya adalah niat, tujuan dan maksudnya. Fa haula laysa lahum hadafun illa ta'atallah subhanahu wa ta'ala wa naila karamati. Mereka itu tidak memiliki tujuan selain ketaatan kepada Allah, menggapai ridha dan kemuliaan dari Allah SWT. Faman kanat hazihi sifatuhu fa innahu yadkhulu fi hadzal madhi wa hadzal sana. Barang siapa yang sifatnya seperti ini, maka dia masuk ke dalam pujian dan sanjungan ini, ya. Allah SWT memuji ahlul kitab dan menyebutkan sifat-sifatnya. Apa sifat mereka? Mereka membaca ayat-ayat Allah, ya, dalam salat mereka pada waktu-waktu malam, dan mereka mengerjakan salat. Ini terdapat dorongan, dalam ayat ini terdapat dorongan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk salat malam, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Allah memuji orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, ya, dalam salat-salat malam mereka sujud dan tunduk patuh kepada Allah SWT. Nah, mereka itulah yang dipuji oleh Allah, dan Allah sediakan pahala yang besar bagi mereka. Mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman itu merupakan, ya, dasar dari amal. Orang beramal tapi tidak ada keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir, maka iman tersebut tidak berguna baginya. Karena yang dilihat bukan rupa amal tersebut, rupa zahir amal tersebut, tapi adalah niat, tujuan dan maksudnya. Ya. Orang yang niatnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal solehnya bermanfaat baginya. Tapi orang yang amal solehnya bukan niatkan karena Allah, tidak berguna bagi mereka sama sekali, ya. Begitu juga dengan ahlu kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka niatnya tulus, ikhlas karena Allah SWT. Mereka beribadah, yang membaca ayat-ayat Allah, solat pada malam hari, sujud kepada Allah SWT. Mereka mengerjakan itu karena ketaatan kepada Allah, karena ingin memperoleh keridhaan dan, ya, pahala dari sisi Allah SWT. Maka orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah SWT, ya. Summa aidan la yaqtasiru amaluhum ala anfusihim. Kemudian ahlu kitab yang beriman kepada Muhammad SAW tersebut, mereka tidak hanya beramal saleh untuk kebaikan diri mereka sendiri, ya, bal yata'adda ila ghairihim, ya, tapi juga melampaui, ya, kepada orang lain, menyeberang kepada orang lain. Apa kebaikan yang mereka lakukan terhadap orang lain? Faya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Li'annahum yuriduna lin-nasi minal khair ma yuridunahu li anfusihim. Karena mereka menginginkan kebaikan bagi diri mereka dan bagi manusia, persis seperti kebaikan yang mereka inginkan bagi diri mereka sendiri. Jadi ahlu kitab beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah dalam ayat-ayat ini, mereka punya kebaikan untuk diri mereka sendiri. Mereka membaca Al-Quranul Karim pada malam hari dalam solat, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikan bagi diri mereka sendiri. Nah, kemudian mereka juga punya kebaikan yang, ya, ditujukan untuk orang lain. Kebaikan-kebaikan yang kebaikannya melampaui orang lain, ya, sampai kepada orang lain. Apa kebaikan tersebut? Yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kenapa mereka melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Ma'ruf tadi segala bentuk kebaikan, dan munkar adalah segala bentuk keburukannya. Kenapa mereka melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Li'annahum yuriduna lin-nasi minal khairi ma yuridunahu li anfusihim. Karena mereka ingin orang memperoleh kebaikan yang mereka peroleh, ya, pada diri mereka. Wal munkaru la syakka annahu syarr. Dan munkar itu tidak diragukan lagi, dia adalah keburukan. Wa hum yanhauna anhu. Maka mereka mencegahnya. Yatajannabunahu bi anfusihim wa yanhauna anhu. Mereka menjauhi kemungkaran tersebut dan mereka juga melarang orang lain melakukannya.
wa yanhauna anhu ikhwanahum, mereka melarang saudara-saudara mereka melakukannya. Ya, li'annahum yuhibbuna li ikhwanihim ma yuhibbuna li anfusihim, karena mereka menyukai bagi saudara-saudara mereka apa yang mereka sukai bagi diri mereka. Fal mu'minu la yaqtasiru ala nafsih, orang mukmin itu tidak membatasi kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa inna ma yanfa'u ikhwanahu, tapi berusaha juga memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Fa iza ra'a alaihim dararan fa innahu yuhadziruhum minhu, kalau dia melihat ada keburukan pada teman-temannya, pada saudara-saudaranya, fa innahu yuhadziruhum minhu, maka dia peringatkan mereka dari keburukan tersebut. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, dan dia memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Wa huwa ta'atullah subhanahu wa ta'ala, ma'ruf itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hadza huwal khairul mahdun nafi'un fid dunya wal akhirah, karena inilah dia kebaikan yang murni yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi mereka orang-orang mukmin itu dari kalangan ahli kitab juga dari kalangan yang lain, mereka setelah beriman kepada Muhammad SAW, mereka tidak terbatas kebaikannya hanya bagi diri mereka sendiri, tidak, tapi juga bagi saudara-saudara mereka. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari munkar, ya. Karena mereka tidak hanya orang-orang yang hanya menginginkan kebaikan itu bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ketika ada suatu kemungkaran dilakukan, ataupun kemungkaran yang mungkin dilakukan, mereka berusaha mencegahnya, ya. Kemudian itu sifat mereka yang kedua, ya. Yang pertama tadi membaca ayat-ayat Allah pada waktu-waktu malam, ya. Kemudian selanjutnya mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian kata Syekh Fizahullah, famin sifatil mu'minin, maka di antara sifatnya orang-orang mukminin, sawa'un kanu minal umami sabiqah au min hazil ummah, baik mereka dari umat-umat terdahulu ataupun dari umat ini, umat Islam, min a'zami sifatihim, di antara sifat mereka yang paling besar, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar. Wal insanu lazi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar walau kana huwa salihan fi nafsihi indahu naqsun azim. Seseorang yang tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang munkar, walaupun dia merupakan seorang yang baik pribadinya, indahu naqsun azim, tapi ada kekurangan besar pada dirinya. Wa qad la yakunu indahu iman, bahkan bisa saja dia tidak punya iman. Jadi orang yang soleh saja tidak berusaha melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia orang baik, tapi ada kekurangan dari segi keimanannya. Bahkan bisa saja dia tidak beriman sama sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau dia mampu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, maka jika dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, jika dia juga tidak sanggup dengan lisannya maka dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling paling lemah, ya. Tapi mencegah kemungkaran dan menegakkan yang ma'ruf ini ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan, ya. Di antaranya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus ikhlas karena Allah SWT. Kemudian dia harus bersabar, dia harus punya kelembutan, punya kelembutan dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan dia juga harus memastikan bahwa yang mungkar itu benar-benar mungkar, ya. Kemudian dia harus pertimbangkan apakah dengan mencegah kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia tahan dulu, ya. Kemudian jadi tidak asal hantam kromo, tidak, ya, tapi dia harus diperhatikan adab-adabnya, ya. Kemudian dalam mencegah kemungkaran itu ada tingkatannya, yaitu mencegah kemungkaran dengan tangan, ya. Misalnya penguasa terhadap rakyatnya, dia punya kekuasaan, dia bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya, ya. Dia tangkapi orang yang melakukan kemungkaran, kejahatan misalnya, dia penjara, dia kasih hukuman. Kemudian juga kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan dengan lisan, diingatkan, didakwahi seperti para ulama, para dai, ya. Dia bisa mencegah kemungkaran dengan lisannya. Nah, kalau tidak
bisa juga ya karena lemahnya kekuatan orang-orang yang beriman ya di hadapan orang-orang yang cenderung kepada kemungkaran, maka paling tidak dengan hatinya dia cegah kemungkaran, dia yakini bahwa itu adalah kemungkaran dan dia berusaha menjauhinya ya, dan itulah iman yang paling lemah ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a zalika minal iman habbatu khardal, di belakang itu tidak ada lagi iman meskipun sebesar biji sawi. Taib. Jadi intinya seseorang tidak cukup hanya jadi orang yang soleh ya, tapi dia harus jadi orang yang soleh dan juga menjadi orang yang berusaha untuk menyebarkan ya kesalehan kepada orang lain dan mencegah mereka melakukan kemungkaran. Tapi ingat ya bahwa manusia itu suka kepada orang-orang yang saleh, tapi tidak suka kepada orang-orang yang muslih, orang-orang yang memperbaiki keadaan, yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya seorang dai harus punya kesabaran. Ya sebagai kata Luqman apa? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpamu ya, dari musibah, dari cobaan-cobaan ketika berdakwah. Fallazi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar bihasabi istita'ati hatta walau biqalbihi laisa fi qalbihi imanun. Orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuannya, walaupun hanya dengan sebatas dengan hati, laisa fi qalbihi iman, maka tidak ada iman dalam hatinya. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, enggak bisa dia memerintahkan orang melakukan yang baik dan tidak bisa mencegah orang dari kemungkaran. Nah, yang penting kita sampaikan ya itu kewajiban kita. Adapun merubah hati orang ya supaya dia menerima dakwah kita sekaligus, itu tidak ada dalam kuasaan kita. Maka orang yang tidak mencegah orang yang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang mungkar sesuai kesanggupannya, sesuai kesanggupan. Jangan dipaksakan yang tidak kita sanggup ya. Kita mampunya dengan lisan ya dengan lisan. Kita mampunya dengan hati ya dengan hati. Ya, jangan dipaksakan dengan yang tidak kita sanggup ya. Hatta walau biqalbihi, atau hatta walau biqalbihi, walaupun sebatas dengan hatinya, laisa fi qalbihi iman, maka tidak ada iman dalam hatinya. Fal mu'minu la budda an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Seorang mukmin mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar bihasabi istita'atihi, sesuai kemampuannya, walau biqalbihi, walaupun dengan hatinya. Orang mukmin jangan sampai dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kesanggupannya, walaupun dengan sebatas dengan hati ada kebenciannya kepada yang mungkar. Fa iza kana yastawi indahul khair wa syarr, kalau seorang mukmin sama di sisinya kebaikan dengan keburukan, wa yastawi indahul mu'minun wal kafirun, sama di sisinya orang mukminin dan kafirin, wa yastawi indahul asyrar wal akhyar, sama menurutnya orang yang asyrar jahat, wal akhyar dan baik ya. Wa yaqulu an-nasu ahrar, lalu dia mengatakan manusia bebas, enggak usah diajak kepada yang ma'ruf, tidak usah dicegah dari yang mungkar, biarkan mereka bebas melakukan apa saja. Orang mukmin seperti itu, kemudian dia mengatakan ana ma alayya illa nafsi, saya ya tidak ada tanggung jawab saya kecuali diri saya sendiri. Haza laisa bimu'minin, orang ini bukanlah orang mukmin ya. Orang yang menyamakan mukmin dengan kafirin, menyamakan asyrar dengan fujjar, kemudian mengatakan manusia bebas ya, tidak perlu diajak kepada kebaikan ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu dipaksa orang ya, manusia bebas, tidak juga perlu dicegah dari kemungkaran, mereka bebas ya melakukan apa saja. Saya hanya ngurusi diri saya sendiri, saya hanya peduli pada diri saya sendiri. Orang mukmin seperti itu sebenarnya dia bukan mukmin. Wala yagharu lillahi azza wajalla, dia tidak cemburu sama sekali ya kepada agama Allah azza wajalla. Wala yuridul khaira linnas, dia tidak ingin kebaikan bagi manusia. Haza laisa mu'min ya, ini bukanlah orang mukmin. Haza laisa bimu'minin, ini bukanlah orang mukmin ya. Au laisa wara'a zalika minal iman habbatu khardal, atau tidak lagi ada imannya walaupun sebesar biji sawi ya. Ini kalau dia sudah ya tidak mau amar ma'ruf nahi munkar sama sekali ya, yang mau melakukan ma'ruf silahkan, yang mau melakukan munkar silahkan, maka itu bukan lagi orang mukmin ya. Karena ciri sifat orang mukmin itu apa? Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, ini ciri mereka yang selanjutnya. Mereka ya bersegera dalam kebaikan. Hazihi min sifatihim, ini di antara sifat mereka, sifat ahli kitab yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Juga ya, sifat orang mukmin yang bukan dari kalangan ahli kitab tentunya. Annahum daiman ma'al awail fi kulli ta'atin, bahwa mereka
selalu bersama orang-orang yang pertama dalam setiap ketaatan. Tajiduhum fis safil awwali fil masajidi fil juma'i wal jamaat. Kamu dapati mereka di saf pertama di masjid-masjid pada solat-solat Jumat dan pada solat-solat berjamaah. Ya'tuna qabla al-azan aw ba'da al-azan. Mereka datang sebelum atau setelah azan. Wala tafutuhum salatun daiman fi safil awwal. Tidak lewat dari mereka solat di saf yang pertama untuk selama-lamanya. Haza minal musara'ati fil khairat. Ini termasuk bersegera dalam kebaikan. Amma allazi yata'akharu, adapun orang yang terlambat, wa yatakhallafu, absen, wa yafutuhu ba'du shalah atau tafutuhu kullu shalah, atau dia ketinggalan dari beberapa salat atau lewat darinya semua salat, wala yaji'u illa mutaakhiran, tidak datang ke masjid kecuali terlambat terus. Haza laysa minal musari'in fil khairat. Ini bukan orang yang bersegera dalam kebaikan. Haza mutakhallif, ini adalah orang-orang yang ketinggalan, yang absen. Wa huwa ala khatarin azim, dan dia dalam bahaya besar ya. Yatakhallaf wa yatakhallaf wa yatakhallaf, absen ya, terus menerus. Wa fi nihayah yatruku salat, dan akhirnya dia meninggalkan salat. Lianna syaitana yamshi bihi marhalatan marhalah, karena setan itu ya menggodanya tahap demi tahap ya. Fal khataru azim, maka bahayanya besar ya. Nah, di antara ciri orang mukmin dari kalangan ahli kitab, dan tentunya dari orang mukmin yang bukan berasal dari ahli kitab, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Dalam kebaikan apapun, mereka orang yang terdahulu untuk melakukannya. Mereka berlomba-lomba untuk segera melakukannya. Ya, misalnya dalam salat, mereka berusaha untuk datang ke masjid dan berada di saf pertama, baik ketika salat berjamaah maupun ketika salat Jumat ataupun salat yang lain. Ya. Mereka tidak ketinggalan, mereka tidak absen. Ya, tapi mereka berusaha untuk hadir ya pada setiap waktu sholat ya, kecuali memang ada uzur mereka. Adapun orang-orang yang sering absen, sering bolos dari sholat berjamaah di masjid ya, kadang muncul kadang tidak, kemudian dia absen terus, akhirnya dia ya meninggalkan sholat. Karena setan itu tidak menyesatkan orang sekaligus. Setan enggak langsung mengatakan ayo tinggalkan sholat, enggak ya. Setan mengetahui langkah-langkah menyesatkan orang ya. Dia menyesatkan manusia tahap demi tahap. Fal musara'atu ilal khairati min sifati ahli iman, maka bersegera melakukan kebaikan itu termasuk di antara sifat orang beriman ya. Bersegera melakukan kebaikan termasuk di antara sifat orang beriman. Anal insana daiman yanshatu fil khair, bahwa seorang mukmin itu dia selalu bersemangat melakukan kebaikan. Wa daiman yakunu huwal awwalu fi kulli khair. Selain semangat melakukan kebaikan, dia adalah orang yang berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam setiap kebaikan. In kana fi salatin, in kana fi siyamin, in kana fi jihadin fi sabilillah, in kana fi sadaqat, baik dalam ibadah salat, dalam puasa, dalam jihad fi sabilillah, dalam sedekah, in kana fi ayyi amalin khair, dalam amal kebaikan yang lain pun, yang apapun, tajiduhu yubadir, dia kamu dapati bersegera. Ini sifat orang mukmin ya. Dia bersegera menjadi yang terdepan dalam setiap kebaikan, dalam setiap amal soleh. Dalam solat dia berusaha menjadi yang terdepan, dalam puasa dia berusaha menjadi yang terdepan, dalam jihad dia berusaha menjadi yang terdepan, dalam sedekah dia berusaha menjadi yang terdepan, dalam amal apapun dia berusaha menjadi yang terdepan. Ya, dia berusaha menyegerakannya. Wala ta'akhkhar, wala tabatta, wala takasal. Tidak menunda-nunda, tidak juga mengakhirkan, dan juga tidak malas-malasan. Lianna takasula anil khairi min alamatil munafiqin, karena bermalas-malasan melakukan kebaikan termasuk tanda orang munafikin. Karena bermalas-malasan melakukan kebaikan termasuk di tanda orang-orang munafikin. Allah berfirman, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas. Wala ya'tuna salata illa wa hum kusala. Dan mereka tidak mengerjakan salat kecuali dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak menginfakkan harta mereka kecuali dalam keadaan benci untuk menginfakkannya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain di surat Taubah, wa yakbiduna aydiyahum. Allah mengatakan orang-orang munafikin laki-laki dan perempuan, mereka saling menyuruh kepada yang mungkar dan melarang dari yang baik, dan mereka menahan tangan mereka dari bersedekah ya.
Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menahan tangan mereka, yakni yaqbidunaha anis sadaqat, yakni mereka menahan tangannya dari bersedekah. La yatasaddaqun, mereka tidak bersedekah. Hazihi sifatul munafiqin, inilah dia sifat-sifat orang munafik. Jadi di antara ciri khas orang mukmin, mereka bersegera melakukan kebaikan. Mereka berpacu untuk menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Semangat dalam melakukan kebaikan, berusaha untuk menjadi yang pertama dalam melakukan kebaikannya. Baik itu solat ataupun puasa ataupun jihad ataupun sedekah ataupun untuk ilmu ataupun apapun ya. Mereka tidak malas-malasan, mereka tidak menunda-nunda, mereka tidak berleha-leha, tapi berusaha untuk menjadi yang terdepannya. Dan menunda-nunda kebaikan, malas-malas melakukannya, itu adalah cirinya orang munafikin. Ya. Kata Allah SWT, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik, kalau mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Makna malas-malasan itu adalah mereka menunda-nundanya. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Mereka tidak mengerjakan salat kecuali dalam keadaan malas ya. Nah, ini ciri-ciri orang munafik ya. Salat dan sangat malas untuk mengerjakannya. Kemudian fal mu'minu daiman yusari'u fil khairat. Orang mukmin itu selalu bersegera menuju kebaikan. Wala yatakasal, tidak malas-malasan. Wala yatakhallaf, tidak absen. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Ya, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ya. Wastabiqul khairat dan sebagainya ya. Jadi orang mukmin itu selalu bersegera menuju kebaikan. Wala yatakasal, tidak malas-malas. Wala yatakhallaf, tidak absen. Wa idza hasala minhum musa'adatul lil muhtajin wal manqubin fa innahu yakunu lahu musyarakatun fi ighasatihi wa fi najdatihi wa fi i'anatihi. Jika dia ingin membantu orang-orang yang muhtajin, yang memerlukan, dan orang-orang yang mendapat musibah, maka dia punya keikutsertaan. Maka dia punya keikutsertaan dalam membantu, menyelamatkan, dan dalam menolongnya. Hatta walau bidu'ail ikhwanihil muslimin. Ya, walaupun sebatas yang bisa dilakukan adalah berdoa untuk kaum muslimin. Yahtamu bihim, dia peduli kepada mereka. Wa ya'lamu li alamihim, dia merasa tersakiti dengan penyakit ataupun apa yang menderita mereka. Ya. Wa yafrahu li sururihim, dan mereka gembira dengan kegembiraan yang menimpa kaum muslim. Jadi dia tidak malas-malasan, dia bersegera yang melakukan kebaikan. Itu ciri mukmin sejati ya. Ketika ada orang yang memerlukan bantuan dari orang-orang yang mendapat musibah, dari orang-orang yang kesusahan, dia segera membantu mereka ya. Dia merasa sakit yang sama dengan apa yang diderita oleh orang mukmin tersebut. Dia gembira dengan kegembiraan yang menimpa kaum muslimin. Al-muslimuna kal jasadil wahid. Orang muslim itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada satu tubuh yang merasa sakit, maka semuanya bergadang dan merasa sakit. Ya. Ini ciri orang mukmin yang sejati ya. Bagaikan satu tubuh. Orang mukmin semuanya bagaikan satu tubuh. Kalau ada tubuh yang sakit, semuanya merasakan sakit. Semuanya enggak bisa tidur. Fal mu'minu ma'al mu'minin. Orang mukmin itu bersama orang-orang mukmin. Yafrahu li farahihim. Dia gembira ketika orang mukmin memperoleh kegembiraan. Wa yasurru li sururihim. Dia senang, bersuka cita ketika orang mukmin bersuka cita. Wa yata'allamu li alamihim. Dia merasa sakit ketika ada sesuatu yang menyakiti mereka. Wa idza ra'a ala ba'dihim naqsan fi dinihi badara fi i'anatihi ala tadarruki hadzal naqsi. Ketika dia melihat pada sebagian mereka ada kekurangan dalam segi agamanya, maka dia bersegera untuk membantunya, untuk mencegah kekurangan tersebut, untuk mengatasi kekurangan tersebut. Wa ta'limihi wa tanbihi, untuk mengajari dan juga mengingatkannya. Wa musa'adatihi, dan membantunya bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wal lutfi wal lini wal mu'akhah, dengan kelembutan, dengan santun, wal mu'akhah, dengan persaudaraan. Hakaza sifatul mu'minin. Demikianlah sifatnya orang mukmin ya. Amma allazi yattakhidhu min asaratil muslimin matiyatan litanqizihim was-sukhriyati bihim. Adapun orang-orang yang menjadikan kesalahan kaum muslimin sebagai jembatan untuk merendahkan dan melecehkan mereka, wal kalamu bihim fil majalis, untuk membicarakan keburukan mereka tersebut di majelis-majelis, wa tanqizihim wa ta'yirihim, untuk merendahkan dan menghina mereka, haza minal munafiqin.
maka ini termasuk di antara sifat orang munafikin ya. Nah, saya menjelaskan di sini orang muslim itu ya semuanya bagaikan satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Ya, orang mukmin itu dia gembira dengan kegembiraan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dia bersukacita dengan sukacita yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dia bersedih kalau ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Ya, dan kalau ada kekurangan pada seorang muslim yang dia lihat, dia berusaha untuk memperbaikinya. Dia berusaha untuk mengingatkannya, berusaha untuk membantunya. Dia berusaha mendakwahi orang mukmin yang melakukan pelanggaran tersebut ya dengan kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh persaudaraan. Itulah sifat orang mukmin. Adapun kalau dia lihat seorang muslim melakukan pelanggaran, melakukan mungkar, lalu dia mengolok-olok mukmin tersebut, ataupun dia senang dengan kemungkaran tersebut, lalu dia jadikan sebagai alat untuk mencela kaum mukmin. Dia mengatakan orang mukmin doyan maksiat, orang mukmin doyan kefasikan dan sebagainya, ya, maka orang tersebut bukanlah orang mukmin yang sejati, tapi merupakan orang munafik. Kata Allah SWT, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya al-fahisyah, sesuatu yang keji pada orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Orang-orang yang suka ada perbuatan yang keji yang tersebar di antara kaum muslimin, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah SWT. Fallazi yatanaddaru bi atharatil muslimin. Orang-orang yang yatanaddar yaitu yaskhar mengolok-olok dosa yang dilakukan kaum muslimin, wa yatatabba'uha, lalu dia cari-cari, wa yaqulu fulanun fa'ala kadza wa fulanun kadza, lalu dia mengatakan si fulan melakukan maksiat ini, si fulan melakukan maksiat itu, wal amirul fulani wal raisul fulani, raja itu, pemimpin itu, presiden itu melakukan ini pelanggarannya 1, 2 dan seterusnya. Laisa lahu hammun illa annahu yabhasu anil ma'ayib wan naqais. Dia tidak punya kepentingan, dia tidak punya fokus selain mencari kekurangan dan kesalahan. Hadza min sifatil munafiqin wal iyaz billah. Ini termasuk sifat orang munafik ya. Orang mukmin kalau dia melihat seorang muslim melakukan pelanggaran, maka dia berusaha memperbaikinya, bukan memviralkannya, bukan menghinanya, bukan merendahkannya, tapi berusaha untuk memperbaikinya ya. Tapi kalau dia lihat ada seorang mukmin melakukan kebaikan, dia senang, lalu dia viralkan, lalu dia jadikan sebagai bahan untuk mengejek kaum muslimin dengan mengatakan yang doyan maksiat bukan hanya orang kafir, orang muslim pun suka ya. Orang seperti itu bukanlah orang mukmin, tapi orang munafik ya. Karena prinsipnya orang mukmin itu apa? Al-mu'minu yastur wa yansah wal fajiru yahtiku wa yafdah. Orang mukmin itu kalau dia melihat orang lain, mukmin yang lain melakukan keburukan, dia bukan viralkan, tapi dia berusaha menutupi wayansa, tapi tidak hanya sekedar menutupi aib orang lain, dia berusaha menasihati. Sementara fajir, orang yang doyan maksiat yahtiku wa yafdah, dia itu berusaha membongkar aib orang lain dan juga menyebarluaskannya. Ini prinsipnya ya. Al-mu'minu yastur wa yansa wal fajiru yahtiku wa yafdah ya. Allazina yafrahuna bi atharatil muslimin. Orang-orang yang senang dengan kekeliruan kaum muslimin. Wa yashi'unaha wa yafakhimunaha. Mereka berusaha menyebarkannya dan membesar-besarkannya. Bal yakdzibuna alaihim katsir. Bahkan mereka berbohong atas kaum muslimin. Wa in za'amu anna hadza min inkar munkar. Walaupun mereka mengatakan ini adalah bagian dari mencegah kemungkaran, fa huwa a'zamu mimma ankaruhu. Maka yang dia lakukan itu lebih besar daripada kemungkaran yang mereka ingkari. Jadi kita ketika melihat seseorang muslim melakukan kemungkaran, kita nggak boleh diam juga, tapi kita tutupi dan kita nasihati. Bukan diviralkan, bukan disebarluaskan, kemudian dijadikan bahan untuk mencela muslim tersebut, dijadikan bahan untuk menggeneralkan bahwa semua mukmin suka maksiat misalnya. Itu tidak benar ya. Amal mu'minun fa innahum yasturuna ala ikhwanihim. Adapun orang mukmin sejati, mereka berusaha menutupi aib saudara mereka. Walaysa ma'na kaunihim yasturuna annahum yaskutun.
Bukan berarti kalau ditutupi aibnya mereka diam, tidak. Bal yunasihunahum sirran fima bainahum. Ya, tapi mereka tetap menasihati secara rahasia antara mereka dengan saudara mereka tersebut. Yusiluna ilaihimun nasihata sirriyah bi ayyi tariqatin kana. Mereka berusaha menyampaikan nasihat secara rahasia dengan jalan apapun. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah yaitu wad'u syai'i fi mawdi'ihi laiqi bihi. Yaitu meletakkan suatu pada tempat yang benar. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan teguran yang baik. Wal jidali billati hiya ahsan, dengan debat yang baik. Li'annahum yuriduna al-islah wa la yuriduna al-ifsad. Karena mereka menginginkan perbaikan, tidak menginginkan pengrusakan. Hazihi ba'du sifatil mu'minin. Inilah dia beberapa sifat orang mukmin. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhu bimannihi wa karamihi. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita dan kalian termasuk di antara mereka orang mukmin tersebut dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Inilah yang diuraikan oleh Syekh di sini, ya, pada majlis yang ke-22 ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan ilmu dari yang beliau sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.